Oke, kembali lagi bersama saya di acara podcast sehari-hari Farisi Maza, dan sekarang kita kedatangan tamu siapa mas namanya? Novel. Mas Noval. Waduh, mas gimana nih? Seperti biasa ya. Boleh perkenalan dulu ya? Oh, boleh. Ya, nama saya Novel. Ya biasanya kalau untuk di sosmed biasanya orang-orang mengenalnya dan saya mengenalkan diri saya sebagai Simun. Mas Simul. Kenapa dipanggil Simul mas? Panjang Panjang ceritanya. ceritanya. Dikit Ya, aja nggak mau dikit. Dikit aja, boleh. Awal dari 1 menit. Boleh. Awalnya ya dari nama, ya aslinya yang ngasih nama mantan sih. Wah, Ah, deep ini mas, karena unsur percintaan ini. betul. Aslinya kan namaku Muhammad Naufal Hidayatullah. Dulu mantanku ngasih nama itu kayak disingkat Munahi. Oh gitu mas. Kamu pasti mengenalku sebagai Munahi Iya. di SMP, Benar. ya kan? Oh, benar caranya. Saat di SMP, aku punya mantan ini gak suka karena tahu asal usul nama Munahi ini. Oh, Tak ubah lah, jadi ambil munnya aja, anjay, jadi nambah isi. percintaan, tapi melekat gimana? Melekat. Akhirnya bersyukur pernah memiliki nama itu dijadikan menjadi inilah nama panggung. Nah, aku saya panggil Brad Pitt ya. Alex Turner. Alex Turner, ya. Alek. Alek. Oke, jadi kita podcast kali ini ditemani Mas MiCT. Kita Boleh, sambil MiCT. santai Mas, apa ya? Kan Boleh. suasananya juga mendukung ya hujan-hujan. Hujan-hujan, anget-anget ya. Dan kita dukung UMKM lah. Ini MiCT, outletnya ada 2 Mas. Yang di Terminal Landung Sari. Oh, nggak tahu Mas? Duh, saya driver Shopee. Ternyata sama ini. Jadi sering ke sana Mas. Lumayan. Katanya di bonus sih Mas, sering Mas. Alhamdulillah. Soalnya aku ngechat tuh. Amin di arang-arang sini Mas. Jadi Oh, di outlet Arang-Arang. pertama nih di arang-arang, Mhm. sing cabang kedua di Landung Sari. Boleh. Permisi Mas, mungkin bisa langsung Saya terima disikat ambil santuy ya. karena selama ini cuma ngambil pesanan orang, Oh gitu. nggak pernah merasakan. Akhirnya oh gitu Mas. merasakan. Iya. Teori merasakan ya. Betul. Ber- Oke, baru. menarik. Kalian yang sekarang pola makan tetap dijaga Mas ya. Puasa ini maksudnya Betul. sangat sampai nggak sahur. Betul. Tapi nanti lemes, pengaruh ke kegiatan semuanya gitu Mas. Di lain sisi cuaca Oh iya lagi. lagi ekstrim. ekstrim. Untuk kesehatan. Mhm. Saya perlu vitamin Mas ya. Vitamin itu penting. Vitamin itu penting. Kalau bisa ya buat konsumsi sehari-hari, vitamin B kompleks. bukan vitamin C. C juga bagus. C juga. C juga bagus. Kita nanti- Semua vitamin bagus. Kalau takut malpraktek kita tanya dokter Tirta. Oh, betul. Langsung DM dokter Tirta. Dokter Bobi Datuk. Nanti dulu. Jelas soal pertama ya teman-teman. Kita icip dulu pertama, terus langsung kita lanjut. Ngobrol. Boleh. MiCT terus MiCT. Menarik. Enak, Bro. Asik lah ya. Enak, Bro. Recommended Mas ya. 10/10 Rekomen 10/10. mantap. Oke. Boleh. CT guys, yang di Malang. Mungkin kita bisa sambil nyemil mie gitu ya. Oke. Sambil perngobrolan dunia. Sambil ngobrol. Aku gak tahan nih Mas. Aku gak tahan ngomong lagi Mas. Boleh. Aku gak kuat tau. Aku siap. Nah, kita tahu ya Jakarta Raya media sosial sekarang ramai dengan perkapaan. Hai. Iki sempet aku bahkan kalau koncoku ngucap gini Mas. Kok dunia ini bener-bener mau kiamat, yang katanya makhluk paling logis saja sampai berbuat kayak gitu. Tahu kan yang Farah sama Siapa? cowok Raffi. cewek Farah. Farah. Cowok Raffi ya, iya. Haikal, itu lah, Ah, itu itu aku. apa, eh? Aku malas sama mau cowok ibu, main Didi ya. Soalnya aku wis ngerti lah, aduh ini teko apa? Teko sirkulasi ini kayak si cewek terus memberi harapan. Terus kayak apa ya? Kok pada apa ya? Ya, Masa kayak saling- ngalamin aku tuh. Yang siapa?
Dua-duanya. Aku nggak iso ngalahin. Benar. Di kasus ini Semangat ya. oke. Menurutku di kasus ini yang salah nggak ada yang benar. Enggak ada yang benar. Semuanya salah. Yang cowok salah karena membacok. Jelas Ya, itu jelas. tidak ada yang Kriminal. membenarkan, Mas. Ya karena sih membenarkan hal itu. Betul. Sumpah kami membenarkan hal itu. Yang cewek salah. Jelas. Karena di mana kau punya suatu hubungan, ketika ada orang lain masuk, anggaplah suatu hubungan ini adalah rumah. Kalau kau membukakan pintu ke orang yang nggak dikenal, masuk kan? Masuk Masuk kan? Masuk, Pak. Nah, kau membiarkan pintu itu terbuka, kau menerimanya masuk ke rumahmu, dan akhirnya ketika udah ngerasa salah, ya itulah terjadilah. Jadi memang ya yang cewek salah membukakan pintu, yang cowok salah kehilangan akal sehat. Tapi kan di berita-berita itu aku sempat tahu katanya kayak dianggap HTS teman-teman gitu. Teman tapi dekat ini Teman TTM, teman tapi tapi mesra. mesra. Dan ini emang jariku penyakit sih. Soalnya gini, menurut cowok di cewek itu beda pendapat lah. Gimana? Jadi kan gini, cewek itu kan kita tahu lah kayak mereka udah pernah rumah, pernah gini-gini. Dan ibarat cowok itu biasanya seneng ngebain. Jadi contohnya, aku kemarin aku harus punya mobil buat deket sama cewek ini. Terus kita jalan bareng lama, berarti kita punya hubungan. Nggak mungkin dong nggak ada perasaan. Betul. Nggak mungkin. Aku percaya dua orang kok, wanita sama dia itu wis selama pasti ada perasaan. Aku yakin 100% Mas. Aku setuju. Nah, Setuju. terus dan mereka udah ciuman di mobil pasti wis fine. Jadi cowoknya nggak mungkin ya kita teman, enggak, pasti Betul. mereka ada lebihnya gitu. Ada lebihnya. Ya nggak memungkiri, nggak ada ya bullshit lah kata-kata cowok sama cewek sahabatan, bisa sahabatan itu bullshit lah. Nggak percaya aku. Aku wis merasakan. Memang di mana? Aku wis merasakan ditolak 4 kali sama sahabatku. Ya sekarang sudah menikah. Ya awal ditinggalin lah. Ya enggak, ya enggak apa-apa. Kita Jadi sampai nggak sekarang apa-apa, ya cuy. si sahabat. Oh nggak apa-apa. Kita sekarang si sahabat. Halo Anis. Duh, kamu nggak sebut? Ya apa-apa Anis. Oh. Jadi no offense ya. No offense. Ya sama-sama salah. Justru orang yang membela dari salah satu dari mereka, itulah yang salah. Menurutku. Bener kayak rame template ini ya Mas maksudnya. Nah, sejak adanya kasus ini adalah template-template di Instagram yang berkeliaran, yang membela ceweknya terutama, karena Iya. itu kasus yang pertama. Tapi selama akhirnya bergulir waktu Ah, ada yang membela tetap cowok lah. ya Mas. Betul, karena itu pasti pertama kejadian kasus ini. Ini kita bahas semua. pertama kejadian di KKN. Iya, KKN iya, nggak ada mungkin ya. mereka berdua aja. KKN nggak mungkin hanya 2 orang. Bener. Teman-temannya banyak. Bahkan Orang- pasti boleh. karena pasti teman-teman dari mereka pas KKN, yang cewek pun pasti mikir lah, kurang ajar Farah ini. Ya kan, akhirnya membela lah si cowok ini. Terbukalah, maksudnya terungkap pelan-pelan. Oh ternyata selama KKN begini. Setelah KKN pun begini. Dan akhirnya Farah mungkin mendapatkan hidayah. Wah sepertinya ini salah. Tapi kok ekstrim. Tinggal apa? Nah, itulah manusia, betul. Jadi harus ada apa ya? Mentokit dulu Mas ya. Untuk semua orang berubah. Kita harus punya batasan tersendiri. Menjadi manusia kita harus punya batasan. Si Farah harusnya punya batasan untuk berteman sama cowok ketika punya pasangan itu gimana. Yang cowok pun begitu, harus punya batasan sakit hati menyelesaikannya gimana. Oke, kamu sehat-sehat di penjara. Kita sesama cowok loh. Aku Man to man, ya. man to man. Pria ke pria. Pria ke pria. Aku tahu kamu di penjara. Hatimu tetap sakit hati. Aku tahu. Tapi semoga kamu di penjara disehatkan mentalnya sama hatinya. Agar nanti keluar dari penjara menjadi pria yang lebih baik. Nah, Farah juga info terkini Farah ya, selamat
Alhamdulillah. tidak jadi Mokat. tidak jadi end hidupnya, Tidak tidak jadi- jadi end game dia. Tidak ada end game. Dia Farah masih bisa merasakan perang dunia ketiga. Kok orang-orang nang kono rek. Waduh. Sorry. Kamu kita bangga. Jadi kalau Farah memang sudah sehat nantinya mungkin bisa ya berbenah diri. bener. Mungkin ya kalau memang jodohnya sama pacarnya ya kan sama pasangannya sampai nikah ya bisa dipertahankan, bahkan nggak sampai di sana aja, bahkan di pernikahan pun kalau ada orang lain jangan sampai. Jangan. Semoga ini menjadi pembelajaran Hmm. dan mungkin ya menjadi trauma yang bagus buat Farah. Orang yang bagus. Kalau dia membukakan Yang pintu bagus. hatinya lagi, Hmm. wah, dia akan terbayang-bayang. Kapak. Ya Farah, kalau kamu sehat, kalau kamu sudah sehat, kalau kamu sudah sehat, mungkin video ini nyampe di kamu. Semoga ini trauma yang bagus buat kamu. Tapi saya juga nggak membela yang si cowok ya. Tadi sudah saya ucapkan Ada yang benar gimana? pesan man to man tadi. Ya kan? Pria ke pria. Betul. Tetep gitu mas, ada respect dikit gitu. Anjir. Betul. Ya Allah. Sambil makan. Aman mas. Micet deh. Mijit deh. Sambil hujan nih mantap. Ini kalau hujan, ya kan? Pengen kayak kita makan micet. Pesennya Pesannya? gimana? Pesannya Bisa kalau online. aku di toko oren mas. Di toko oren. Toko oren lah. Itu. Berarti ini tersedia di toko oren. Toko oren. Oke. Dan biasanya kan aku ini promo 3.3 gitu. Jadi betul. pasti ada Shopee Food Deal. Betul. Toko oren deal. Apa kita Shopee Food Deal. Gak apa-apa lah, bilang Shopee Food nggak apa-apa. Barangkali Saya ada mitra. Sponsor mitra. Iya. Saya mitra Shopee. Bener. Nggak apa-apa. Wih, tapi aku pengen tanya Iwan. Boleh. Menurut saya si cowok Farah itu pengen ngapa itu impulsif, terus direncanakan ya di dalam. Jadi menurut saya gimana? Sorry Mas, ada iklan. Soalnya di rumah cuy. Menurut saya itu kayak impulsif, apa dia ini sudah ada bibit-bibit psikopat. Menurut saya gimana? Apa dia suka lihat film horor bareng Netflix Angel? Kalau menurutku ya, karena aku nggak kenal sama si cowok ya. Dia ya emang udah kelewat sakit hati. Pertama, kalau seorang cowok udah dikasih harapan, yang pertama pasti ya sakit hati itu. Yang kedua, mungkin ini adalah pertama kalinya dia merasakan cinta, tapi langsung berakhir yang buruk. Jadi hilanglah akal sehatnya dia, karena ini first experience ya dia. Berarti impian indah sih yang direncanakan semua hancur berarti. Semua hancur. Jadi ya kehilangan akal sehat aja. Impulsif, karena setuju impulsif. Impulsif. Setuju Setuju apa ya aja. langsung budal. Setuju aja. Jadi Bisa bisa dibilang. panjang gitu. Bisa dibilang impulsif. Seketika dunia hancur gitu mungkin dia. Ya balik lagi ke tadi alasan yang tadi. Mungkin karena ini first experience tadi. Saya pernah kayak gitu kan. Nggak nyampe. Alhamdulillah masih dekat sama Tuhan. Itu yang menjaga kita ya. Mas. Betul. Kita tahu Tapi batasan. paling jauh pengen balas dendam lo kayak jadi gue Balas dendam terbaik itu sukses. ya itu bisa. Oh iya, bener Mas. Cuman menurutku balas dendam terbaik ke mantan itu kalau kamu bisa ngiklasin dia. Kelas. Karena cinta tidak harus memiliki. Betul. Karena serata tertinggi cinta itu tulus. Bener. Kita lihat aja Melepaskan. dari kisah Laila Majnun. Mantap nih. Gimana itu? Oh, kita spill dikit tadi. Saking cintanya si Majnun kepada Laila ini, dia sampai rela menjadi orang gila. Sampai matinya dia Gila asli apa gila gila karena cinta. Tapi Ya gila asli. berarti beneran gila ya? Di hatinya hanya untuk Laila seorang. Itu kenapa mereka terakhir? Ya. Oh iya. Iki. Sorry. Iklan. Cek baterai. Mau di rumah.
Cek baterai. Cek baterai masih aman. Aman. 30. Apa ini kita kan podcast sehari-hari Ya, sehari-hari. Yang ini di omah ya wis. Tanpa struktur ini tanpa skrip tanpa apa nih ya. Ya begitulah. Tapi disclaimer mas, gak apa-apa ini. Ini semua perkataan ini menurut keyakinan saya. Maksudnya menanggulangi kemarin sing aku viral itu. Dan kita sekarang tidak merokok loh. Tidak merokok. Kita. Saya merokok habis makan. Tidak. Apa mau lanjut? Mau lanjut ke situ. Enggak, tapi aku ada satu lagi mas. Apa? Ke yang ini masalah yang cowok perkapaan. Tapi menurut saya mana ya, kita cowok itu emang harus lebih apa istilahnya, lebih masa open minded loh. Maksudnya kayak gini akan ini sebenarnya kan permainan tuh cinta ya menurutku loh. Lek kan udah menikah, lek sebenarnya permainan tuh. Jadi kon sing paling baper itu sing kalah. Jadi lek aku lebih milih iki ono panutan gue. Laki-laki Adriano Colby. Baik. Jadi dari ya ono lah di podcast awal minggu cerita akhirnya ngomong gak usah cemburu-cemburu gitu. Soalnya itu semua permainan kan first kiss. Boleh ada first kiss itu ya udah dibagi-bagi aja. Jadi kayak ya aku lihat kan sing kemarin itu sing mereka sing perkapa-kapaan kan sampai mereka mesra-mesraan ketahuan. Itu maksudku ya wis lah kita sebagai cowok ini mek permainan bro. Kita santuy gitu. Boleh jangan gimana? Santai aja. Just game bro. Bisa. Kurang lama main. Ayo. Masih baru dia. Mainan ini. Masih baru. Iya, makanya aku. Ada first kiss ya. Ya, kalau menurutku cinta sebelum menikah. Ya kan? Berarti arahnya ke sana. Sebagai cowok menghadapi cinta ini sebelum menikah. Cinta sebelum menikah serius bisa. Kalau emang kamu bakal nikah ini. Oke. Nyampe sana ya. Tapi kan sulit ya. Betul sulit. Justru itulah tantangannya buat si ceweknya. Cewek cowoknya. Karena ya balik lagi semua nggak tentang hubungan asmara aja. Nah. Hubungan antar manusia pun harus ada timbal baliknya. Nggak bisa hanya salah satu aja. Kasus kemarin masalahnya cuma satu orang aja, nggak ada timbal balik. Iya sih kayak mungkin cowoknya terlalu effort, terlalu sis dengan sindrom. Betul. Ya kalau hanya permainan bisa dibilang gitu. Aku ada setujunya, cuman ada enggaknya. Iya nggak mau pro kontranya penting. Oh betul. Karena setujunya adalah kenapa adalah permainan. Sampai nikah enggak? Ya kan? Nah. Kenapa enggak setujunya? Kalau sampai nikah, berarti kan bukan permainan. Benar. Itu dia. Ya tanggapan gue itu sih. Menarik. Oke. Fun fact-nya ya. Olah. Oleh podcast ini dulu FYI ya coba. Oh gitu ya. Dulu Mas Simun ini adalah mantan podcaster. Namanya apa? Channelnya dulu. Simun. Masih ada? Bacotan Simun ya. Nama channelnya Simun. Oh, segmennya Bacotan Simun. Bacotan Simun itu masih sudah ada. mencapai achievement terbesar. Di cancel sama sekolah saya. Jadi karena itu SMA mas. SMA. Bayangin bro, SMA sudah sangat open minded ya. Saya sejak SMP saya mendambakan menjadi YouTuber. Oke. Dan digagalkan saat SMA. Baik, terima Kenapa kasih. terus mas? Device. Saya cuma terkendala sama device saja. Enggak mas, katanya orang bilang device itu bukan yang utama mas. Device bukan yang utama. Setiap hari saya membersihkan memori. Kodok ya mas. Setiap hari full. 64 ini. 10R 64 ya rada seru tapi gak mau mas. Kita hantam aja gitu. Semoga kedepannya bisa. Tolong olah podcast sehari-hari mas. Saya sering ini nanti kita. Boleh. Bakal banyak series sih. Boleh Lu aja. ngomong perang dunia ketiga. Boleh. Oke. Baik lagi fun fact-nya tadi kalau ngomongkan soal kenapa aku nggak setuju kalau cinta itu permainan. Aku pernah ditinggal nikah. Ya Allah. Ketika aku serius-serius. Sudah tukar cincin.
Nah, sayangnya itu berarti. kebodohan saya dan dia karena dia sudah tukar cincin dengan yang lain. Lah kok bisa Mas? Berarti dia kenal Ali kapan? Dia maunya sama aku, tapi keduluan sama yang lain. Enggak, Itu diserobot berarti itu kan? bukan. Aku masuk ketika sudah bertukar cincin. Ya Allah. Tapi sama-sama mau apa? Oh, sama-sama marah. Jadi kabar dong. Tapi ya, Iya. Habis ini. Wes tak kayak mamang. Iya. Seperti sehari-hari. Ini cara nyabu nih. Aduh, banyak distract bro, sorry. Terus Mas, apa ya sambil santai ya cerita. sorry. Oh, enak aja dong, Santai, ya. saking enaknya loh. Betul. Ini menurutku sebenarnya 7 juta sampai dunia. Dia banget. Katel, enggak dimakan, preman ya. Saya naik ke sini CT ya. Next 10 pokok tolong. Boleh lah. Lanjut. Boleh. Apa yang kau resahkan? Aduh. Aku sebenarnya pengen menyerahkan podcast ini kepada Pacutan Simun. Oh ya. Aku tadi ya sekedar cerita aja. Kemarin kan pasti masih tahu sih. Sekedar cerita pengalaman kemarin sebenarnya habis viral Mas. Setengah M. 600k views. Mengerikan. Podcast sehari-hari sebenarnya klipnya sih. Di YouTube cuma 400. Oke. Oh, 400 orang itu Tayangnya di depan satu desa aku loh. Desa mana? Boleh sebut? Di Lawang. Oh iya, Lawang. Lawang. Enggak nyampe loh 400 orang. Masa kan? Iya lah. Serius? Ya beda RW lah. Oh, Tabungan 2 RW, 3 RW bisa lah 400. Banyak loh. iya semoga. Di depan rumahmu 400 sih enggak cukup loh. Mungkin kopdar ya, kotor sore. Kita Banyak, adakan harus disyukuri. Jadi kemarin dia sempat lah Mas. Jadi padahal ceritanya kan ya. Ambil seseorang, ambil mantanku, mantan terindah 10 tahun aku nggak klaim dewi ya anjir. 10 tahun. Apa barang itu Mas. Ini cinta monyet lah Mas. Dan itu kondisi ya tau lah mengudut ngono. Jadi kan viral sampai nyampe ke dokter Bobi jantung. Dan sebenarnya aku Nyampe ke dokter Bobi Iya, jantung. tapi tak kontak down kan. Di stitch sama beliau. Tapi tak kontak down soalnya keluarga aku khawatir. Oh gitu. Ini apa? Menurut beliau apa? Bersama. Ya beliau Mesti coba dia. Gen Z itu jangan kayak gitulah maksudnya. Jaga kesehatan yang lebih baik, lebih care. Ya itu bagi Anda, Dok. Soalnya katanya beliau nanti kalau terus gitu, nanti umur 30-an akhir bisa pasang ring di jantung. Nah, gitu sih. Kalau kata beliau seperti itu, saya bisa melawan. Mas Alex, Tolong olah, saya bisa melawan. tolong olah podcast ini. Iya. Tahun 2019 atau 2020, aku terkena apa namanya? Penyakit Leukemia. bukan penyakit paru-paru. Baru kan bahasa. Bukan, adalah penyakit paru-paru. Aku lupa namanya. Masih hidup. Saya merokok. Itu kronis Mas. Kronis. Serius. Masuk rumah sakit? Operasi? Nggak nyampe. Tapi sebelum aku berobat dan tahu, bronkitis aku, baru ingat kamu. Tapi batu dah. Betul. Serius. Betul. Aku sampai nggak masuk sekolah. Umur berapa Mas? 2012. 2019 aku 18 tahun. Nah, aku udah mulai kapan? Aku merokok mulai SD. SD kelas 6 tapi aku telat nakal. Anjir ya wis tak. Iku nakal. Nama aku SMA. Gimana ya? Ya, maksudnya ya oke lah karena mungkin beliau ya kita tahu sekolah kedokteran lama, ilmunya ada. Dia bolehlah berpendapat seperti itu. Tapi kita sebagai yang perokok kita juga boleh dong berpendapat. Boleh dong. Iya kan? Boleh kan? Kita negeri demokrasi kan, boleh berpendapat.
Nggak mungkin kan saya dibungkam nanti kan kalau saya berpendapat. Ya enggak. Nggak mungkin kan. Kan kita bukan keracunan. Beberapa tahun yang lalu saya terkena bronkitis, batuk darah segala macam. Sampai sekarang saya merokok dan tetap sehat. Penyakit saya cuma satu, saya alergi dingin. Itu tiduran apa? Enggak, Oh enggak. lebih ke flu. Virus. Sinus bukan. Enggak tahu ya. Aku cuman tahunya aku alergi dingin. Setiap hari nggak ada hari tanpa flu. Pasti flu. Kita pas cuaca dingin ya. Betul. Tetap merokok. Tetap setelah merokok, flu-nya berhenti. Nggak flu. Kalau dari faktor agama, aku sangat setuju dengan Cak Nun. Iya, Pak. Ya, Gusti Allah menciptakan tembakau. Cara memanfaatkan apa yang telah diciptakan oleh Allah ini, kita olahnya menjadi apa? Menjadi rokok. Masuk akal. Cukup sampai situ aja. Dokter Bobby Jantung, kalau memang Anda mengklaim Kalau tak perlu tukar frame mau. Step. kan berpendapat kan, boleh kan? Dokter Bobby Jantung, kalau memang Anda berpendapat nanti rokok umur berapa gini-gini pasang ring jantung, itu sesuai kepercayaan masing-masing saja. Dan kalau memang di lapangan, kejadian di lapangan memang seperti itu, ya seperti itulah, biarkan seperti itu. Tapi ingat, enggak semua orang itu ketika merokok, ya mungkin bagi para dokter bilang nanti efeknya waktu tua. Ya kalau sampai tua, gitu loh, ya kan? Kalau umur nggak ada yang tahu, penyakit juga nggak ada yang tahu. Kalau memang kita diimbangi olahraga, imbangi makan makanan sehat, Iya. menurutku fine kok. Fine ya. Karena kebanyakan ini yang dialami orang sekitarku ya. Jangan orang sekitarku deh. Kakak kelasmu waktu SMA juara satu apa? Juara satu sprint atau apa? Dia merokok. Wow. Ya, bisa menilai aja dari situ. Banyak kok. Aku bahkan bisa futsal 2 jam nggak diganti. Serius. Sebelum futsal aku merokok dan setelah futsal merokok aman-aman. Pas futsal enggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya itu sih pendapatku ya. Iya. Tapi bener ya Mas, apa pernah dengar apa kata dokter Tirta itu kalau orang merokok dan olahraga itu lebih baik daripada orang yang nggak olahraga Tapi ngerokok terus. Oh, gimana? Jadi nggak olahraga tapi dia tidak merokok. Dan orang merokok tapi olahraga itu ada yang lebih baik orang yang olahraga tapi merokok. Betul, aku setuju. Iya kan ya? Kan sih nggak olahraga itu bisa sampai obesitas, betul. itu tambah penyakit tambah banyak, penyakit. diabetes, Malah kolesterol macam-macam. penyakit nggak selalu dari rokok. Dan penyakit jantung ya nggak selalu penyebab utamanya adalah rokok. Bener betul Mas. Gitu aja sih. Sampai dia. Selain Ini menurut keyakinan saya, tanpa menser ya. Menurut keyakinan kami. Selain apa, sorry? selain dari dokter Bobby Jantung, apa yang kau keluhkan dari kasus viral yang kemarin? Menurutku di Senindo ini terlalu apa ya katanya orang lawas sih. Aku gara 2 bulan kata-kata belum lawas Mas. Boleh. Terlalu terpaku dengan dogma. Jadi kayak gak update loh kasarnya. Jadi nggak update dengan ya segi zaman ya apa ya Berubah. Iya maksudnya nggak kolot kayak dulu kayak ya cewek harus gini harus jadi kan nggak sekarang cewek kan bisa independent woman mandiri dan mereka apa ya berhak atas dirinya sendiri jadi Betul. apapun yang mereka lakukan ya wis masing-masing lah. Betul, mereka kecuali mereka sampai merugikan orang lain itu kan baru mereka harus ditindaklanjuti ya kan Tapi kata merugikan orang lain. Tapi kata seseorang yang berkecimpung di kesehatan membahayakan orang lain kita perlu. Tapi bagi mereka. Loh, kan sebenarnya ini kan event video. Berarti mereka kan nggak tahu situasi sebenarnya. Betul.
Jadi kan ya wis itu sebenarnya kita di sudut sing aman, steril, outdoor dan nggak ada anak kecil. Nggak ada anak kecil serius kan itu deh. Itu gitu. Suatu kafe kan, jadi Bahkan aku legal sebenarnya. sampai di tahap dimana kalau ada anak kecil aku nggak mau ngerokok. Serius kan. Serius. Biar nggak dicontoh. Bukan. Ya, aku merasa anak kecil itu masih belum inilah, belum sanggup lah kena asap-asapan. Benar. Itu aja sih. Mungkin karena minyak sudah habis mas ya. Sorry dan ini kayak penyimpanan kita tahu sendiri 64 sih mas. Makanya kita tolong teman-teman support podcast ini agar berkembang. Nanti device apa 128 256 tolong mas, ada 1 terabyte iPhone 17e mau dirilis ya mas. Kalau apa harus sawiri ya mas? Aku sih kayak ini. Tahu aja. Ya untuk kalian yang sudah lihat ini sudah support, makasih banget. Dan ini disclaimer menurut keyakinan kami mas ya. Kalau aku pak kata-kata berutupnya cuma terima kasih dan mohon maaf kurang lebihnya aja. Aku boleh aman mas. Kalau mas Munai Ya kata-kata penutup. inti dari percakapan kita. Oh di semut dulu. Oh nggak bisa. Iya sebenarnya. Tapi beliau kok aku yakin orangnya dewasa sih mas. Yakin. Keren. Setuju. Inti dari penjarahan kita adalah jangan menjudge suatu kesalahan, tapi kita menyudutkan satu gender yang lain. Nah, penting banget Ya kan? Intinya gini, satu kejahatan yang dilakukan dari yang mungkin stigma orang berlawanan dari satu gender yang melakukan kesalahan kebanyakan itu dicap jelek. Enggak juga. Enggak juga. Karena setiap manusia punya hidupnya masing-masing. Benar. Plus untuk Mas Timun. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman sudah melihat video ini. Nantikan video selanjutnya. Maksudnya Timun.